subsidi upah dampak PPKM. Nah, ini yang baru teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita akan bahas yaitu adalah bantuan pemerintah, karena banyak yang request juga, Kak, bahas lagi bantuan pemerintah, khususnya bantuan selama PPKM. Karena ternyata ada banyak banget program bantuan pemerintah selama PPKM teman-teman. Kurang lebih ada 9 bantuan yang wajib teman-teman ketahui. Mungkin saja kalian dapat salah satu dari ke-9 bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi info lengkapnya kita akan bahas tuntas teman-teman satu persatu. Jadi seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya legit banget dan juga rutin bayar untuk kita di masa pandemi dari rumah cukup dengan smartphone bisa dapat income tambahan. So teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk PPKM khususnya yang Jawa Bali ya, yang darurat, itu harusnya berakhir tanggal 20 kemarin. Namun di-extend sampai dengan 5 hari ke depan, dan kemungkinan sekarang pun itu namanya berubah ya, bukan lagi PPKM darurat, tapi sekarang level teman-teman. Level 1 sampai dengan level 4. Dan di Bali kebetulan dapat yang level 3 teman-teman. Dan inilah pemerintah akhirnya mengadakan lagi itu yang namanya bantuan PPKM. Jadi ada banyak banget bantuan-bantuan yang sebelumnya sempat di off-kan, itu di renew lagi teman-teman. Dan juga buat yang belum tahu, kemarin pun saya sempat berbagi teman-teman di Bali dan Pasar. Jadi buat yang belum tahu, kalian bisa cek link di bawah, itu pun juga cukup viral, bahkan masuk beberapa TV nasional. Ini pun juga berkat support teman-teman semua dan juga atas nama teman-teman subscriber channel Aryawan Agus. Jadi buat yang sudah subscribe, nonton, kalian sudah andil dalam donasi tersebut teman-teman. Nah, sekarang ya, biar nggak lama. Nah, sekarang kita mulai dari program pertama pemerintah teman-teman. Itu adalah program PKH. Atau program Keluarga Harapan. Ini pun ada banyak banget pembagi-pembaginya lagi teman-teman. Jadi kalau program PKH ya, itu setiap 3 bulan diberikannya. Jadi selama 12 bulan, jadi 4 kali ya. Yang pertama ada program untuk ibu hamil dan balita, itu akan dapat uang 3 juta rupiah teman-teman. Kemudian juga untuk lansia akan dapat 2,4 juta. Itu masih bagian dari PKH. Lalu yang kedua juga untuk anak-anak yang sekolah, SD, SMP, SMA, yang termasuk dalam keluarga PKH pun akan dapat bantuan per tahunnya. Yaitu untuk anak SD 900.000 per tahunnya, lalu anak SMP 1,5 juta, dan SMA itu akan dapat bantuan senilai 2 juta rupiah per tahun. Kemudian untuk yang terakhir adalah kalangan disabilitas juga akan dapat bantuan per tahun, total adalah 2,4 juta teman-teman. Untuk ngeceknya, kalian bisa cek nanti link di bawah ya. Sama kok untuk ini datanya di DTKS untuk pengecekan penerima program kartu PKH ini teman-teman. Itu yang pertama, program PKH. Lalu yang kedua, program kartu sembako pemerintah. Ini juga program diperpanjang selama 2 bulan teman-teman, dari bulan Juli ini sampai dengan bulan Agustus. Itu manfaatnya sebesar 200.000 per bulan. Jadi akan dapat total 400.000 rupiah selama 2 bulan. Itu di bulan Juli dan juga di bulan Agustus. Cara sama juga ngeceknya melalui program DTKS teman-teman, seperti itu. Yang berikutnya, bantuan beras 10 kg. Beras yang berasal dari Bulog akan diberikan kepada masyarakat, total 28 juta keluarga pemegang kartu sembako dan juga penerima bantuan sosial tunai. Jadi ini juga buat teman-teman yang memiliki kartu sembako, kalian akan dapat beras itu senilai seberat 10 kg untuk setiap keluarga yang terdata teman-teman ya, di desanya masing-masing. Itu adalah bantuan ketiga. Sekarang bantuan keempat teman-teman, itulah bantuan sosial tunai atau BST. Manfaat 300.000 yang per bulannya disalurkan per 2 bulan. Jadi akan dapat BST itu juga bisa melalui kantor pos atau juga langsung melalui dari aparat desa kalian teman-teman. Atau juga sekarang ditransfer ke rekening juga ada berapa. Jadi buat teman-teman mostly sih lewat kantor pos ya. Itu juga uangnya uang tunai senilai 3.000 rupiah. Dan juga sama kalian bisa cek itu melalui data DTKS teman-teman. Karena ini semuanya juga sinkron. Jadi kalian akan tinggal lihat kalian tuh termasuk dari penerima bantuan yang mana, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya 1, 2, 3, 4, program kelima adalah BST Usulan Pemerintah Daerah atau BSTU Usulan Pemerintah Daerah. Ini besarannya adalah Rp200.000 per bulan periode 6 bulan ke depan.
Jadi ini akan berlangsung teman-teman sampai 6 bulan ke depan dari semester 2 ini. Jadi total akan dapat sekitar 1,2 juta. Ini pun juga program baru ya. Jadi nanti saya akan bahas tuntas teman-teman untuk program ini. Jadi ini masih ini ya secara umum aja dulu biar kalian aware manakah bantuan-bantuan yang ada di program pemerintah dari Sigap PKM ini. Biar kalian tahu. Jadi ada program ini dan kalian nanti juga bisa telusuri lagi detailnya seperti apa teman-teman. Nah, itu bantuan ke 5 ya. Bantuan ke-6, diskon tarif listrik. Jadi ini di-continue lagi teman-teman sampai dengan akhir Desember 2021. Jadi untuk yang pakai 450 dan juga 900 akan dapat subsidi. Jadi yang 450 akan gratis, lalu yang 900 akan dapat itu diskon sampai dengan 50% untuk biaya subsidi listriknya teman-teman. Seperti itu. Berikutnya, yang ke-7 ya. Yang ke-7 teman-teman, ya tertunggu adalah program Kartu Prakerja. Yap, ini program Kartu Prakerja akan digulirkan lagi di semester 2 ini dan kuotanya itu akan 2 kali lipat dari semester kemarin. Jadi sebelumnya kan anggarannya 20 triliun ya. Jadi semester 1 itu 10 triliun, semester 2 10 triliun, tapi ditambahkan lagi 10 triliun, akhirnya semester 2 ini menjadi 20 triliun. Jadi akan ada sekitar 5 juta sekian penerima di program prakerja. Jadi peluang kalian pun makin besar untuk dapat prakerja di semester ini teman-teman. Jadi buat yang belum dapat atau juga belum daftar, segera daftar karena bocoran-bocoran di beberapa informasi itu akan dibuka di akhir bulan Juli ini teman-teman. Saya akan pantau terus, jika emang sudah ada update lagi saya akan bahas buat teman semua di next video. Jadi pastikan buat pejuang prakerja kalian wajib subscribe channel ini. Oke? Nah, berikutnya bantuan ke-8, subsidi kuota internet karena masih belajar online teman-teman ya. Ini pun juga masih akan dibantu lewat Kemendikbud. Jadi nanti akan sekolah yang akan mendatang nomor telepon kalian sebagai yang siswa SMP, SD, SMA untuk diajukan dan akan dapat pulsa atau dapat paket internet setiap bulannya selama proses belajar secara online teman-teman. Seperti itu. Berikutnya yang terakhir, subsidi upah dampak PPKM. Nah, ini yang baru teman-teman, saya akan bahas di next video. Jadi sekarang ini adalah, kalau kemarin kan ada bantuan subsidi upah dari BPJS Tenagakerjaan yang penyalurnya ya. Sekarang ada lagi tambahan yaitu 1 juta rupiah untuk pekerja atau pegawai yang masih terdampak PPKM teman-teman. Ini pun besarannya adalah sebenarnya Rp500.000 per bulan. Jadi berlangsung selama 2 bulan, itu bulan Juli Agustus, dan akan sekaligus diberikan. Jadi nanti akan langsung dapat 1 juta rupiah. Nanti saya akan bahas lengkap sendiri bagaimana cara daftarnya sehingga kalian bisa dapat bantuan ini teman-teman. Karena ini juga sudah mulai bergulir, namun masih banyak yang belum tahu. Jadi pastikan buat teman-teman yang masih bekerja di perusahaan dan masih terdaftar BPJS TK, kalian masih punya hak untuk dapat bantuan ini. Namun ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi juga. Jadi mungkin tidak semua akan dapat bantuan, karena juga tergantung dari daerah kalian. Jadi kalau levelnya semakin tinggi, itu peluangnya akan makin besar untuk dapat bantuan dari pemerintah ini, itu subsidi upah dampak PPKM teman-teman. Inilah yang baru banget, dan itu menggantikan dari subsidi upah yang sebelumnya 1,2 juta dikali 2 ya. Itu selama 4 bulan harusnya, namun diberikan di bulan pertama dan juga bulan 3. Dan ini baru lagi teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu 9 bantuan yang baru banget untuk kalian ketahui di masa PPKM, terutama di sekarang sudah berubah menjadi level 1 sampai dengan level 4 teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau udah tahu daerah kalian tuh level berapa sekarang, kalau Bali sih level 3, semoga sih bisa segera normal. Dan sejak nanti tanggal 25 ini terus turun kasusnya, jadi tanggal 26 sudah bisa bertahap untuk mulai membuka toko untuk yang punya toko. Jadi mereka juga bisa dapat penjualan teman-teman, karena sekarang emang susah banget. Bahkan itu hanya fokus ke makanan dan juga sembako, tapi orang lain tuh kadang sembunyi-sembunyian dan juga mungkin tutup untuk terhindar dari yang namanya kena sidak dari pemerintah. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekian infonya teman, semoga bermanfaat. Kalau suka silahkan like, komen, dan juga share info ini ke yang lain. Mungkin banyak yang belum tahu, jadi mereka bisa aware dari informasi yang kalian berikan teman-teman. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak lagi info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain untuk teman-teman semua. Dan juga kan boleh banget mampir ke YouTube saya, karena banyak banget info penting seputar prakerja dan juga penghasil uang yang baru saya bahas teman-teman. So, sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!